Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa S1 Manajemen UPN Veteran Jakarta. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah pengantar bisnis dengan materi prinsip pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Alfati S. Manggabarani, SE, MSI. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Amiroda Badia Prima, Ibanis Dewanto Putro, Putri Jagadita Anjanis, dan yang terakhir Abigara Wahyu Vanisia. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Putri. Baik, yang pertama ada memahami proses pemasaran dan perilaku konsumen. Pemasaran atau marketing merupakan proses dari suatu perencanaan, kegiatan konsumsi, promosi, serta distribusi gagasan barang dan jasa dalam menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Uji capaian pemasaran adalah menyusun nilai konsumen lebih besar dibandingkan nilai yang diciptakan pesaing, dengan rumus nilai sama dengan manfaat dibagi harga atau biaya. Kemudian pemasaran dibagi menjadi dua, yaitu ada lingkungan pemasaran. Ya, yang pertama ada lingkungan politik dan hukum, yang kedua ada lingkungan sosial dan budaya, yang ketiga ada lingkungan teknologi, yang keempat ada lingkungan ekonomi, yang kelima ada lingkungan persaingan. Kemudian ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran ini dibagi menjadi 4, yaitu ada produk, penetapan harga, distribusi, dan promosi. Kemudian ada target pemasaran dan segmentasi pasar. Yang pertama dibagi menjadi variabel geografis, yaitu unit ini bisa dipertimbangkan dengan mengembangkan satu strategi segmentasi, yaitu dengan melaksanakan unit geografis dari negara ke lingkungan suatu daerah atau negara lain. Yang kedua ada variabel demografis, dengan merekognisi ciri-ciri tertentu seperti pendapatan, usia, etnis, dan gender. Yang ketiga ada variabel psikografis, yang meliputi gaya hidup, minat dan sikap manusia. Yang keempat ada variabel perilaku, menggunakan di mana variabel perilaku ini berkaitan dengan perilaku atau kebiasaan konsumen. Kemudian ada riset pemasaran yang dibagi menjadi 4, ada observasi, kemudian ada survei, dan yang ketiga ada kelompok fokus, dan yang keempat ada percobaan. Riset pemasaran ini dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama ada mempelajari situasi akhir, yang kedua ada memilih metode riset, yang ketiga ada mengumpulkan data, dan yang keempat menganalisis data, dan terakhir mempersiapkan laporan. Kemudian ada memahami perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan riset mengenai proses keputusan konsumen atau pelanggan terkait dengan produk yang akan mereka beli. Pengaruh perilaku konsumen ini dibagi menjadi 4, ada pengaruh psikologis terkait dengan persepsi seseorang dan motivasi, kedua ada pengaruh pribadi terkait dengan gaya hidup, karakter, dan kemampuan belajar, kedua ada pengaruh pribadi seperti karakter, gaya hidup, dan status ekonomi, yang ketiga ada pengaruh sosial, meliputi pemimpin, kelompok seperti teman, dan rekan kerja, yang keempat ada pengaruh budaya, meliputi tentang budaya sosial dan subcultural. Yang terakhir ada perilaku pemasaran dan pembelian organisasi. Yang pertama ada pasar organisasi dibagi menjadi 3, ada pasar industri, pasar pedagang perantara atau reseller market, dan pasar pemerintah dan institusi. Kemudian ada perilaku pembelian organisasi. Yang pertama ada perbedaan pembeli, dan yang kedua ada perbedaan hubungan pembeli dan penjual. Kemudian ada bauran pemasaran internasional, yang dibagi menjadi 3, ada produk-produk internasional. Dalam menentukan produk internasional ini diperlukan pertimbangan apakah produk perlu dikodifikasi atau tidak. Kemudian ada penetapan harga internasional, ada yang ketiga ada distribusi internasional, dan yang keempat ada promosi internasional. Kemudian ada bisnis kecil dan pembauran pemasaran yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada produk-produk bisnis kecil. Yang kedua ada penetapan harga pada bisnis kecil. Yang ketiga ada distribusi bisnis kecil yang berupa penyaluran barang dan jasa. Kemudian yang terakhir ada promosi bisnis kecil yang dapat dilakukan dengan menginput biaya promosi dalam rencana atau susunan biaya awal. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ibanis. Selanjutnya adalah mengembangkan dan memberikan harga terhadap suatu produk. Next. Apa itu produk? Produk didefinisikan sebagai suatu yang dihasilkan oleh kerja atau usaha atau hasil dari suatu tindakan atau proses. Dalam pemasaran, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Pemasar telah membagi produk dan jasa menjadi 2 kelas besar berdasarkan jenis pelanggan yang menggunakannya, yaitu produk konsumen dan produk industri. Produk konsumen adalah produk yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi.
Pemasar biasanya mengklasifikasikan barang-barang tersebut berdasarkan kebiasaan belanja konsumen. Yang kedua adalah produk industri, yaitu adalah produk yang dibeli untuk diproses lebih lanjut untuk digunakan dalam melakukan kegiatan bisnis. Next. Saya akan menjelaskan produk mix, yaitu biasanya beberapa perusahaan mungkin menawarkan bukan hanya satu, tetapi beberapa lini produk yang membentuk bauran produk atau kegeramanan produk. Perusahaan dapat meningkatkan bisnisnya dengan 4 cara, yaitu yang pertama dapat menambah lini produk baru, yang kedua membangun reputasi perusahaan di lini lainnya, yang ketiga dapat menambahkan lebih banyak versi produk dari setiap produk, yang terakhir perusahaan dapat mengejar lebih banyak konsistensi lini produk atau lebih sedikit tergantung pada apakah itu ingin memiliki reputasi yang kuat dalam satu bidang atau beberapa bidang. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengembangan produk baru. Proses ini membawa produk baru ke pasar yang biasanya perlu terlibat dalam proses karena perubahan preferensi konsumen, meningkatnya persaingan dan kemajuan teknologi atau untuk memanfaatkan peluang baru. Kemudian saya akan menjelaskan proses pengembangan produk baru. Yang pertama adalah ide produk, yaitu pembuatan ide seharusnya proaktif dan sistematis daripada ide yang sembarangan. Yang kedua, penyaringan. Tujuannya adalah untuk menemukan ide-ide bagus dan membuang ide-ide yang buruk. Yang ketiga, pengujian konsep, yaitu memerlukan pengujian konsep produk baru dengan sekelompok konsumen sasaran. Konsep dapat disajikan kepada konsumen secara simbolis atau fisik. Selanjutnya adalah analisa bisnis. Ya, setelah manajemen memutuskan konsep produk tersebut, kemudian perusahaan biasanya melakukan strategi pemasarannya. Yang selanjutnya adalah prototype. Produk mungkin hanya ada sebagai deskripsi kata, gambar, atau mungkin tiruan dasar. Nah, jika konsep produk lolos uji bisnis, itu bergerak ke dalam pengembangan produk. Selanjutnya adalah uji pemasaran. Jika produk lolos uji fungsional dan konsumen, langkah selanjutnya adalah uji pemasaran. Yang terakhir adalah komersialisasi, yaitu memberi manajemen informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan akhir tentang apakah akan diluncurkannya produk baru tersebut. Next. Produk life cycle. Setelah meluncurkan produk baru, tantangan manajemen terletak pada memastikan bahwa produk tersebut berumur panjang dan sehat. Terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama adalah introduction, yaitu tahap perkenalan. Tahap ini dimulai saat produk baru pertama kali diluncurkan. Yang kedua adalah growth atau tahap pertumbuhan. Hal ini terjadi jika produk baru memenuhi kebutuhan pasar atau merangsang kebutuhan yang sebelumnya belum dimanfaatkan. Yang ketiga adalah maturity atau tahap kedewasaan, yaitu pada titik tertentu pertumbuhan penjualan suatu produk akan melambat dan produk tersebut akan memasuki tahap kedewasaan. Yang terakhir adalah decline, yaitu tahap penurunan. Penjualan sebagian besar pada akhirnya akan menurun. Next. Saya akan menjelaskan alternatif untuk produk baru. Yang pertama adalah extension, yaitu memasarkan produk yang ada secara global, bukan hanya di dalam negeri. Yang selanjutnya ada adaptation, yaitu adaptasi produk, yaitu modifikasi produk yang ada untuk daya tarik yang lebih besar di berbagai negara. Yang terakhir ada reintroduction, yaitu pengenalan kembali, yaitu menghidupkan kembali produk usang atau lama untuk pasar baru dalam perluasan produk. Saya akan menjelaskan dalam mengidentifikasi suatu produk. Yang pertama adalah branding. Mungkin hal ini adalah keterampilan yang paling khas dalam pemasar profesional dalam kemampuan mereka untuk menciptakan, memelihara, melindungi, dan meningkatkan merek produk mereka. Yang selanjutnya adalah packaging, yaitu pengemasan yang melibatkan merancang atau memproduksi wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Yang terakhir adalah labeling, yaitu label dapat berkisar dari teks sederhana yang dilampirkan ke produk hingga grafik kompleks yang merupakan bagian dari paket barang tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan merek produk. Yang pertama adalah brand equity, yaitu merek lebih dari sekedar nama atau simbol. Selanjutnya adalah brand awareness, yaitu sejauh mana merek tersebut muncul di benak konsumen ketika mempertimbangkan kategori produk tertentu. Nah, yang terakhir saya akan menyebutkan beberapa jenis merek, yaitu pertama adalah merek nasional, merek berlisensi, dan merek pribadi atau label pribadi. Next. Saya akan menjelaskan pricing objektif, yaitu pertama adalah profit maximizing, yaitu keputusan harga penjual sangat penting untuk menentukan pendapatan perusahaan yang merupakan hasil dari harga jual kali jumlah unit yang terjual.
Yang selanjutnya adalah market share, yaitu persentase perusahaan dari total penjualan industri untuk jenis produk tertentu. Kemudian saya akan menjelaskan harga berorientasi biaya, yaitu penetapan harga yang mempertimbangkan keinginan perusahaan untuk menghasilkan laba dan kebutuhannya untuk menutupi biaya produksi. Yang poin selanjutnya saya akan menjelaskan analisis break-even, yaitu yang pertama, ada harga yang bervariasi, ada biaya tetap, dan ada titik IPAS. Next. Saya akan menjelaskan penetapan harga produk yang ada. Terdapat 3 poin. Yang pertama adalah penetapan harga di atas harga pasar yang berlaku untuk produk serupa untuk memanfaatkan asumsi umum bahwa harga yang lebih tinggi berarti kualitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, penetapan harga di bawah harga pasar sambil menawarkan produk yang dengan kualitas sebanding dengan pesaing dengan harga yang lebih tinggi. Yang terakhir, penetapan harga pada atau mendekati harga pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan harga produk baru. Terdapat 2 poin. Yang pertama, harga skimming, yaitu menetapkan harga awal yang tinggi untuk menutupi biaya produk baru. Yang kedua adalah harga penetrasi, yaitu menetapkan harga awalnya rendah untuk membangun produk yang baru di pasar. Yang terakhir adalah taktik harga. Terdapat 4 poin, yaitu strategi bundling, yaitu mengelompokkan beberapa produk bersama-sama. Yang kedua, lapisan harga, menetapkan harga dalam jumlah terbatas untuk kategori produk tertentu. Yang ketiga adalah harga ganjil genap, yaitu taktik penetapan harga psikologis berdasarkan premis bahwa pelanggan lebih menyukai harga yang tidak dinyatakan dalam jumlah dolar yang genap. Yang terakhir ada diskon, yaitu pengurangan harga yang ditetapkan sebagai intensif untuk membeli. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Abidar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mendistribusikan produk. Selanjutnya, pokok pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama ada distribution mix, yang kedua ada distribution channel, yang ketiga ada intermediary, yang keempat ada wholesale, yang kelima ada retailing. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai distribution mix. Jadi, distribution mix itu apa? Distribution mix adalah penyaluran barang dengan mengkombinasikan beberapa bagian. Menurut Kodrat, bauran distribusi terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada kelembagaan, yang kedua ada persediaan distribusi fisik, yang ketiga ada transportasi distribusi, yang keempat ada komunikasi distribusi, dan yang terakhir ada unifikasi produk dan packaging. Selanjutnya ada distribution channel. Saluran distribusi merupakan jalan pemasaran suatu perusahaan untuk mendistribusikan barang atau produk yang mereka punya. Saluran distribusi ini memiliki tujuan untuk memudahkan dan memindahkan barang yang sudah siap dijual agar tidak menumpuk di gudang yang lama-kelamaan akan bisa jadi rusak. Nah, jadi distribution channel ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada direct distribution. Jadi direct distribution ini adalah distribusi yang dilakukan oleh produsen secara langsung tanpa perantara siapapun. Yang kedua ada retail distribution. Jadi retail distribution ini adalah suatu kegiatan distribusi yang dilakukan oleh produsen dari perusahaan ke perusahaan lain. Selanjutnya ada wholesale distribution. Wholesale distribution ini bisa disebut sebagai pedagang grosir. Selanjutnya ada sales agents atau broker. Jadi sales agent ini adalah agen-agen yang mendistribusikan barang-barang dari produsen pada pihak-pihak mengecer atau ke pedagang besar. Yang terakhir ada industrial distribution. Nah, industrial distribution ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan independen yang hanya memiliki beberapa staff atau beberapa staff yang menjual atau staff-staff pendukung lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai e-intermediary. Jadi kemampuan e-commerce untuk membawa banyak customer dan para penguasa lain untuk mengumpulkan informasi mengenai penjual, mengenai pembeli, informasi mengenai produk yang akan dijual, dan dapat membantu mendistribusikan produk secara langsung kepada pembeli. Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Contoh dari e-intermediary adalah Tokopedia dan Shopee. Selanjutnya ada wholesale. Jadi wholesale ini merupakan suatu aktivitas penjualan komoditas untuk menjual barang dengan jumlah tertentu yang biasanya dimaksudkan untuk dijual kembali, seperti retail merchant atau pedagang eceran. Karakteristik dari wholesaler yang pertama ada melakukan kerjasama secara langsung dengan produsen atau distributor lain. Yang kedua ada membeli barang dengan jumlah yang besar agar mendapatkan diskon atau pengurangan harga yang besar pula.
Oleh karena itu, selisih dari membeli dan penjualan barang itu akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang terakhir ada melakukan perangkaian, pengecekan ulang, penyortiran, pemasaran ulang, dan pendistribusian produk dengan jumlah yang lebih kecil lagi. Selanjutnya, yang terakhir ada retailing. Menurut Levy dan Waits, retail adalah sekumpulan kegiatan yang komersial yang dirancang untuk menambah nilai barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen dan atau bisa juga untuk dikonsumsi secara pribadi. Konsumen yang menjadi sasaran pedagang eceran, dengan demikian adalah konsumen yang akhir yang membeli produk untuk dikonsumsi sendiri. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Amiroda. Baik, kali ini saya akan masuk ke materi mempromosikan suatu produk. Jadi sebelum mengetahui materi ini nih, mungkin kita kebingungan. Seperti orang yang ditampilkan di slideshow mengenai apa sih mempromosikan suatu produk itu. Next slide. Jadi mengetahui pentingnya kegiatan promosi. Promosi atau promotion merupakan aspek dalam pemasaran yang berfokus terhadap teknik yang paling efektif untuk menjual suatu produk. Tujuan akhir dari promosi yaitu meningkatkan serta mengendalikan penjualan dan memberikan nilai tambah pada suatu produk. Selain itu, promosi juga memiliki tujuan jangka panjang, seperti membuat pelanggan loyal dan setia terhadap produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Next slide. Advertising promotions atau iklan adalah alat untuk melakukan promosi melalui bentuk komunikasi tidak langsung dalam bentuk gagasan berupa barang ataupun jasa yang harus dibayarkan oleh sponsor. Iklan harus menarik. Mengapa? Karena informasi yang disajikan dalam iklan merupakan keunggulan dari suatu produk yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan minat seseorang untuk melakukan pembelian. Media untuk beriklan ada beragam, seperti melalui koran, televisi, media daring, radio, dan majalah. Namun, sebelumnya perusahaan harus menganalisis kelebihan dan kekurangan dari memasang iklan dari setiap media yang tersedia, sehingga dapat memberikan keuntungan lebih terhadap perusahaan. Next slide. Personal selling atau penjualan secara personal merupakan bentuk promosi dengan melakukan penjualan melalui bentuk komunikasi langsung atau tatap muka, dengan tujuan untuk memperkenalkan suatu produk terhadap calon pelanggan dan membentuk hubungan personal dengan pelanggan sehingga mereka tertarik untuk mencoba dan membeli produk yang ditawarkan tersebut. Next slide. Sales promotion atau promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung dengan menggunakan berbagai insentif jangka pendek yang diatur untuk mendorong pelanggan agar dapat melakukan pembelian atau penjualan terhadap suatu barang atau jasa. Tipe-tipe dalam promosi penjualan antara lain yaitu berupa memberikan kupon, meletakkan bermacam-macam produk dekat dengan kasir, mengikuti pameran dagang, dan mengadakan kontes perlombaan. Next slide. Publicity and public relations. Jadi publisitas atau publicity adalah bentuk publikasi dengan menggunakan media massa sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi berupa ide, barang, dan jasa secara non-personal. Dalam hal tersebut, organisasi atau pihak yang diuntungkan tidak membayar atas keuntungan yang mereka dapatkan. Publisitas merupakan pemanfaatan pihak luar terhadap nilai-nilai dalam suatu berita yang memiliki unsur keterikatan dengan suatu produk untuk membentuk citra produk tersebut dengan berita yang bersangkutan. Sedangkan untuk hubungan masyarakat atau public relations sendiri merupakan fungsi manajemen perusahaan yang bertugas untuk membangun citra perusahaan yang baik di mata publik. Misalnya, bagaimana tindakan perusahaan dalam menangani berita yang ditujukan kepada mereka. Maka dari itu, hubungan masyarakat yang baik diperlukan dalam memengaruhi persepsi, opini, dan kepercayaan publik terhadap perusahaan tersebut. Next slide. Pemanfaatan promosi dalam bisnis berskala kecil. Secara umum, bisnis berskala kecil memiliki sumber daya yang lebih sedikit. Untuk itu, diperlukan promosi yang efektif dalam meningkatkan penjualan dan daya saing perusahaan. Media yang digunakan dalam kegiatan promosi bisnis skala ini, yakni internet, melakukan penayangan iklan saat non-prime time, majalah, direct mail, sales force, agen penjualan, dan pemasaran jarak jauh. Next slide. Oke. Yang terakhir ada strategi promosi internasional. Jadi terdapat 4 faktor nih yang menjadi hambatan dan tantangan dalam kegiatan promosi global, yakni variasi produk, perbedaan bahasa,
penerimaan budaya, dan perbedaan citra perusahaan. Terima kasih telah menonton pemaparan kami dengan materi prinsip pemasaran, kiranya dapat bermanfaat dan berguna. Terima kasih dan salam bela negara.